Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cehadi dari kelas TIV. Baiklah, saya akan membuat sebuah tutorial singkat pada YouTube tentang penjelasan penggunaan SQL Developer Data Modular untuk membuat diagram IR dari kasus yang sederhana. Oke, sebelum kita masuk tutorial, baiklah saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ERD. Pengertian ERD secara umum yaitu dapat diartikan sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas satu atau tabel dari sebuah database, di mana entitas satu dengan yang lainnya memiliki relasi atau keterhubungan yang tidak dapat terpisahkan. Entitas yang dimaksud dalam hal ini adalah tabel. Database sendiri merupakan sekumpulan tabel khususnya untuk SQL. Oke, selanjutnya apa itu fungsi ERD? Fungsi ERD itu yaitu memberikan kemudahan dalam menganalisa sebuah basis data dengan cara yang cepat serta murah, menjalankan hubungan antar data yang memiliki keterikatan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi, mendokumentasikan data yang ada dalam sebuah database dengan cara menganalisa secara mengidentifikasi setiap objek atau entitas relasinya, melakukan pengujian model yang telah dibuat. Oke, setelah itu kita mengenal entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Ciri-ciri entitas itu dapat digambarkan dengan memenuhi aturan berikut. Suatu entitas dinyatakan atau digambarkan dengan simbol persegi panjang. Nama dari suatu entitas harus ditulis di dalam simbol persegi. Nama dari suatu entitas dapat berupa kata benda, orang, maupun tunggal. Nama entitas baik ditulis untuk menggunakan kata yang mudah dipahami serta jelas. Oke, selepas itu kita masuk ke atribut. Atribut itu ialah yang di dalam entitas tersebut. Atribut merupakan bagian dari sebuah entitas. Sebagai contoh, entitas pelanggan memiliki atribut nama, kode pelanggan, telepon, alamat, dan lain-lain. Atribut dapat digambarkan menggunakan aturan berikut. Biasanya digambarkan simbol elips. Nama atribut ditulis di dalam elips. Nama dari atribut adalah kata benda atau tunggal. Nama atribut diusahakan memakai kata yang sederhana dan mudah dipahami. Atribut merupakan bagian dari entitas itu sendiri. Oke. Di dalam ERD itu terdapat relasi atau hubungan. Apa itu relasi? Relasi itu hubungan antar entitas itu tersendiri. Relasi digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang memiliki keterkaitan. Dalam sebuah relasi selalu terjadi proses baru yang tentu menghasilkan sesuatu yang baru. Biasanya relasi ini digambarkan dengan bentuk garis. Lanjut. Oke, kardinalitas RD. Kardinalitas RD itu ialah sangat berkaitan erat dengan relasi atau hubungan yang telah dibahas pada bagian notasi atau komponen ERD itu sendiri. Sebab kardinalitas ini membicarakan derajat relasi serta menyatakan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya dalam satu himpunan. Kardinalitas RD ini terbagi ke dalam 3 bagian sebagai berikut, yaitu one to one. Setiap anggota entitas hanya diperbolehkan berhubungan dengan satu anggota entitas lainnya. Contohnya seperti orang tua dengan murid, istri dengan suami. Setelah itu one to many.
setiap anggota entitas diperbolehkan berhubungan dengan banyak entitas lainnya, seperti guru dengan murid. Lepas itu many to many, yaitu setiap anggota entitas diperbolehkan memiliki hubungan yang banyak dengan entitas lainnya. Begitupun sebaliknya, contohnya seperti mahasiswa dengan mata kuliah. Oke, selanjutnya metodologi RRD. Metodologi itu tersendiri, yaitu cara-cara membuat RRD itu sendiri. Cara membuat RRD itu tidak dapat dilakukan begitu saja, akan tetapi diperlukan tahapan yang disebut metodologi itu sendiri, yaitu dengan cara pertama, tentukan entitas terlebih dahulu. Lakukan dengan cermat, teliti, dan baik sehingga dapat menjawab persoalan yang ada. Tentukan relasi antar entitas, bagaimana hubungan antar entitas satu dengan yang lainnya. Menggambar RRD yang sifatnya temporal atau sederhana. Buat atau isi kardinalitas. Hal ini diperlukan untuk menentukan jumlah kejadian. Tentukan primary key atau kata kunci utama dalam sebuah entitas. Menggambar RRD berdasarkan kunci utama. Tentukan atribut yang dibutuhkan dari setiap entitas yang ada. Menggambar RRD secara lengkap dalam atribut. Lalu lakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap hasil. Apabila terdapat kekeliruan yang dapat mengulang langkahnya. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah diagram sederhana tentang rumah sakit, pasien dengan rumah sakit dengan dokter, resep obat, habis itu obatnya, habis itu ke pasien. Oke lah. Pertama kita buat entitasnya, yaitu pasien. Short name-nya nggak usah lagi, kita ampli new. Habis itu kedua, rumah sakit kalau rumah sakit baru kita bagi short name-nya RS aja. Oke, ampli rumah sakit. Lepas itu kita bagi diagnosanya. Diagnosa dari penyakit. Ini apa aja? DS. Nggak usah lah, diagnosa aja. Oke. Lepas itu kita buat tabel baru lagi untuk si dokternya. Si dokter. Buat dokter. Habis itu kita buat resep obatnya. Tabel resep obatnya. Resep obat. RO aja. RO. Ampli. Oke. Habis itu obatnya lagi. Obat. Itu kita mengisi atributnya lagi. Setelah kita membuat semua
tabel ini. Setelah itu kita membuat atributnya, atribut dari masing-masing entitas. Atribut ini membuatnya. Oke, pertama kita membuat apa? Pertama bagusnya kita membuat ID pasiennya. ID pasien, kita bagi underscore pasien kita buat. Oke, kita oke. Oh, ini mandatory apply. Oke, di pasiennya. Habisnya tambah lagi. Habis itu nama pasiennya, nama, buat nama aja ya, nama. Oke, ganting nama pasien. Biar ganting kita bagi nama pasien, apply. Oke, kita bagi lagi. Logikanya itu logika. Habis itu kita bagi nama tanggal lahir, tanggal lahir. Tambah lagi nomor telepon. Oke, nomor teleponnya. Di atribut daripada pasien ini kita berikan itu ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, nomor telepon pasien, untuk mengidentifikasi pasien itu tersebut. Ini logika nih. Nomor telepon itu biasanya angka-angka, kita bagi integer aja, integer. Ampli. Lepas itu tanggal lahir ini kan biasanya berupa dengan huruf dengan angka, seperti tanggal lahir. Oh, tempat tanggal lahir. Kita bagi di sini varchar, bukan pacar ya, varchar. Size-nya berapa ya? Kita bagi aja 50. Kita apply. Oke, ini kenapa nggak keluar nih ya, integer. Keluar dia guys, cari integernya nih, biarin aja lah. Nama pasien kita bagi biasanya nama pasien itu kan cuma huruf aja, berarti kita bagi char karakter. Kita bagi karakter, kita bagi berapa ya, 50 aja lah. Oke, oke. ID pasiennya
ID pasien ini biasanya kita berupa angka, kita bagi aja integer. Beli. Oke. Pasien nih. Oke lah, oke aja. Oke. Selepas itu rumah sakit biasanya kita bagi atribut, kita tambah, kita buat ID rumah sakitnya, ID rumah sakit, mari tutorial. Kita tambah lagi. Habis itu biasanya kan ada nama rumah sakitnya, nama rumah sakit. Nama rumah sakitnya. Itu alamatnya logical laboratory. Setelah itu kita bagi alamat nomor HP daripada rumah sakit ini, nomor HP. Habis itu kita bagi apa lagi yang mengidentifikasi ke rumah sakit itu, alamat email aja, alamat udah, nomor HP udah, email udah, nama rumah sakitnya udah. Kita bagi di sini logical jar. Varchar boleh juga, seperti rumah sakit di medical 991 kan ada huruf, ada angka, kita bagi varchar. Ini varchar, kita bagi 50 aja, 50. Oke. Alamatnya kita bagi varchar pacar, ini dia pacar, 50 aja. Habis itu nomor HP-nya kita beri integer mandatory. Oke. Mandatory logical email varchar aja, karena di email itu kan ada angka juga, ada huruf juga kan, varchar limpul. Oke. Nomor HP kita bagi integer aja, ID rumah sakit integer juga. Integer, itu dia, integer. Oke. Nama, alamat, nomor HP, email ini. Oke, tampil kan rumah sakit. Ini rumah sakit.
izin keluar rumah sakit PK. Betul. Di RS aja lah. PK. Mau itu tambahkan lagi ID rumah sakit logical teacher mandatory. Namanya, nama rumah sakit sakitnya logical mandatory. Rumah sakitnya Farjar. Mandatory. Nomor HP-nya, nomor PD pada rumah sakit itu. Logical teacher. Habis itu alamat email, alamat Farjar. Nih dia. 50. Alamat email. Logical. Farjar lagi. Farjar. Oke. 50 aja. Oke. Diagnosanya. Oke. Diagnosanya biasanya kita buat ID diagnosanya. ID diagnosa logical. Kita bagi aja integer. Kita tambah lagi di ID pasiennya, di pasien ID pasien yang ingin diperiksa kita bagi integer karena ID pasien di awal kita integer. Oke, amplikan. Habis itu ID daripada dokter di dokter integer lagi. Bukan mandatory.
ya, integer. Oke, tambah lagi tanggal pemeriksaan, tanggal dia meriksa, tanggal periksa, tanggal periksa kita bagi varchar. Oh ya, varchar kita bagi 50. Tanggal periksa. Oke. Setelah itu kita oke kan aja. Habis itu setelah itu kita bagi dokternya. Biasanya dokter itu memiliki atribut ID dokternya. Jadi dokter kita bagi aja, ID-nya itu integer. Kita bagi mandatory, tambah nama dokternya, nama dokter, kita bagi, karena nama itu berbentuk karakter huruf, kita bagi char, kita bagi 50 saja. Setelah itu ampli, kita tambah lagi tanggal lahir, tanggal lahir dokter itu. Tanggal lahir, oh tepat tanggal lahir, tepat tanggal lahir. Oke, kita bagi varchar. Nah, varchar nih, pacar 50. Habis itu kita bagi alamat, nomor telepon, alamatnya kita bagi varchar, karena di alamat itu terkadang kan orang mengisi RT RW, kan terdapat angka di situ. Oke, kita bagi pacar 50. Kita amplikan nomor teleponnya, nomor HP, kita bagi integer. Kita tambah lagi AB, keahlian dokter itu tersebut. Oke, keahlian, kita bisa menulis keahlian, bisa menuliskan spesialis, tergantung selera sih. Kita cara aja kaliannya 50 aja. Habis itu kita tambahkan lagi ke habis kaliannya, emailnya. Karena pacar nih, ini dia. Simpul aja. Mandatory.
Oh, udahlah, menurut saya udah cukup. Oke teman-teman, kita habis itu kita resep obatnya. Resepnya ID resep, atributnya kita ID resepnya, ID resep kita buat. Mungkin ID resep tuh terkadang ada angkanya juga, mungkin ada angka, ada karakter. Kita bagi varchar, kita bagi 100 saja. Habis biasanya kan di resep tuh untuk siapa yang buat, berarti kita buat ID pasien untuk si pasien kan, kita buat ID daripada ID itu sebelumnya kan udah teacher aja. Si dokter membuat daripada resep itu. Di dokter karena kita cari integer mandatory. Oh maaf nih, ID resepnya kita bagi integer aja karena kita buat angka-angkanya aja. Oke, kayaknya udah. ID obatnya, resep udah. ID obat atau nama obatnya. ID obat, oh bagusnya nama obatnya aja. Gak usah lah, ID aja. ID obat nih kita integer. ID obat, ini ID daripada obat nih. Kita bagi integer aja. Mana nih integer ya, satu nama resepnya. Nama resep bisa, resepnya bisa. Resep yang dokter itu. Resep ini kita bagi aja varchar. Si pacar, nah kita bagi 100. Oke, tampilan. Oke, obatnya kita bagi ID obatnya. ID obat beli, kita ID obat, habis itu nama obatnya, nama obat mandatory. Nama obat nih kita bagi varchar aja, mana tahu ada angka, ada karakter dalam nama obat tuh. Kita bagi varchar, kita bagi 100 saja.
habis nama obat tuh biasanya ingat di obat itu biasanya ada nama obat, harga obatnya. Oke. Harga obat. Bagi voucher bisa, bagi integer bisa. Harga obat nih 100. Lanjutkan kita bagi relasi. Relasinya lagi. Ini many to many, ini one to many, ini one to one. Pertama kita dari satu pasien ke satu rumah sakit. Jangan many to many. Satu dari satu rumah sakit ke banyak pasien. Shortcut di atas target. Oke. Ini berobat bisa. Kita cek. Udah pas nih. Ini lambangnya untuk memudahkan kita. Ini lambangnya nih. Banyak pasien ke satu rumah sakit. Habis itu dari satu rumah sakit ke banyak diagnosa. Habis itu many to many. Satu rumah sakit. Oke. Dari satu rumah sakit ke dia. Oke. Memeriksa. Tampil. Oke. Dari rumah sakit nih ke diagnosa. Dari banyak diagnosa. Ke banyak dokter. Many to many. Memeriksa. Mengobati bisa. Memeriksa bisa. Oke. Dari banyak dokter nih, satu obat saja. Tunggu, dokter nih dia mengobati banyak pasien ini, jadinya dia bisa membuat banyak resep. Tunggu, salah. Dari banyak pasien nih, pasiennya banyak, terus ke satu dokter spesialis. Satu target satu aja. Ini sini satu aja. Dari banyak pasien yang bisa mengobati satu dokter. Misalnya didiagnosa pasien ini kan didiagnosa sama rumah sakit, dapat penyakitnya, contohnya kanker, perginya ke spesialis dokter kanker.
Oh, bisa juga dia banyak dokter, bisa juga dia satu dokter aja kita buat, tergantung selera. Dari banyak dari satu tadi, dari dokter tadi, oh kita buat banyak, terus menemukan satu obat. Apa kita buat resep dari banyaknya ini, dari banyak dokter kan udah mengobati kan, membuatnya resep nih ke obat ke bisa dari banyak dokter, tapi kita ganti aja dulu relasinya, jadi 1 to 1 bisa juga 1 to 1 untuk many aja. Oke. Dari satu dokter apa kan tuh. Pas itu tinggal relasi daripada resep obat ke obat dengan money one to money. Ini dia, kita buat ini banyak satu, dimana ini resep obat, banyak resep obat nih dibuat satu obat buat satu pasiennya. Tunggu, kita buat apa, obatnya. Oke. Habis tuh dari obat ke pasien, dari satu obat ke banyak pasien. Bisa kita buat relasi satu ini lagi. One to one aja. Nah, resep sudah diproses tadi. Ini. Obat untuk pasien. Nah. Oke. Inilah diagram daripada rumah sakit yang saya buat sederhananya, contoh sederhananya begini. Dari pasien, banyak pasien nih ke rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit memeriksa pasien, nanya-nanya itu penyakitnya. Habis itu setelah itu ke diagnosanya, setelah itu ke dokter. Habis ke dokter menulis resep untuk si pasien karena telah didiagnosa dan meriksa, dokter itu meriksanya, dibuatlah resep obat. Dari resep obat nih, resep obat ke obatnya. Oke, bisa coba kita tes jalan nih. Coba kita tengok. Oke lah, itulah sekian dari saya. Jika ada salah atau kekurangan dari saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.